Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Fadil Hamid, dan teman saya Haidar Izzuddin dan Daifah Akila akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Politik Arab dalam Konteks Sosial. Ya, yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Akila. Analisis ini prinsip pertama yaitu perilaku politik harus diteliti sosial dan politiknya. Maka penting prinsip ini diilustrasikan secara nyata oleh kesenjangan besar yang ada dalam politik dan pengembangan di Mesir, yang masyarakatnya relatif homogen, dan negara-negara yang masyarakatnya lebih heterogen seperti Lebanon dan Sudan. Prinsip kedua yaitu masyarakat, struktur organisasional, dan perilaku anggota kelompok bukan institusi negara. Politik dan pembangunan negara hanya bisa dijelaskan dengan merujuk pada konteks sosialnya dan dalam hubungannya dengan berbagai kelompok dan kelas yang menguasai struktur sosioekonomi. Prinsip ketiga yaitu penelitian terhadap cara-cara sebuah negara mempengaruhi masyarakat melalui proses reifikasi politik yang terjadi ketika negara meraih kekuatan independen. Prinsip keempat yaitu penekanan pada proses alienasi politik mencerminkan hasrat untuk mengorientasikan berbagai macam isu. Prinsip kelima, analisis politik Arab yang valid dan teruji adalah analisis yang meneliti segala macam kontradiksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan politik kaum borjuis urban tradisional. Pada pertengahan abad ke-20, para borjuis tradisional di berbagai wilayah dunia Arab mendominasi kehidupan politik. Di beberapa negara, kelompok ini berhasil mempertahankan dominasi tersebut. Dalam seluruh kasus ini, negara lebih mewakili kelas-kelas ini ketimbang rakyat umum. Untuk melanggengkan kekuasaan mereka, kelas penguasa mendukung fragmentasi politik, melakukan penindasan, menyandarkan diri pada perlindungan asing, dan memonopoli seluruh sumber daya kekuasaan dan kesejahteraan. Selain itu, mereka juga mendirikan angkatan bersenjata modern, partai politik, dan mencari legitimasi melalui agama serta afiliasi dan nilai-nilai kesukuan. Untuk mengonsolidasikan kekuasaannya, kelompok borjuis tradisional juga mengandalkan instrumen modern seperti partai politik. Upaya kelompok ini mengontrol pembentukan partai politik juga berarti bahwa partai semacam itu terutama terdiri dari blok-blok dan aliansi para bangsawan. Partai-partai semacam itu didirikan untuk ambil bagian dalam pemilu, untuk mempertahankan dan mengimplementasikan berbagai macam kebijakan untuk menopang kekuasaan para borjuis kota dan untuk menghantam kekuatan oposisi. Ini contoh negara-negara yang didominasi partai politik kaum borjuis urban tradisional. Yang pertama itu ada Mesir. Di Mesir ada partai Hizbul Ummah, yaitu partai nasional yang dibentuk pada tahun 1907 di bawah kepemimpinan Hasan Abdul Razik serta beberapa bangsawan lain. Partai ini merupakan lahir dari dorongan Inggris dan mereka ini pro-Inggris. Yang kedua itu ada Partai Hizbul Ahror al-Dusturiyah, Partai Liberal Konstitusional. Partai ini dibentuk pada tahun 1923 dengan tujuan untuk mewadahi aspirasi kelompok aristokrat dan para tuan tanah sekaligus untuk menyaingi Partai Wafd. Partai-partai semacam ini biasanya menerbitkan surat kabar yang menghimbau untuk bekerja sama dengan Inggris atau sekedar menjustifikasi kekuasaan Inggris atau bahkan terlibat dalam perselisihan antar sekte. Contoh kedua itu ada negara Maroko. Di Maroko ini partai-partai loyal yang hampir selalu berbentuk aliansi
atau blok para bangsawan dibentuk ulang dengan tujuan menghantam partai-partai oposisi yang ramai bermunculan. Selain yang saya sebutkan tadi, kelompok borjuis tradisional ini berusaha menemukan legitimasi dalam sistem nilai masyarakat tribal dan agama. Yang pertama itu ada tribalisme sebagai sumber legitimasi. Para penguasa Arab tradisional bisa disebut sebagai penguasa tribal, baik dalam bentuk dan esensinya. Tribalisme di sini sebagai sebuah sistem peran dan nilai mewujud dalam relasi patriarki dan neo-patriarkal yang dominan. Selain itu, sebagai sebuah struktur sekaligus sistem peran dan nilai tribalisme juga tidak bisa dipisahkan dari agama. Contohnya itu di Libanon. Keluarga penguasa di Libanon ini menguasai negara dan membuat negara ini terseret pada perang sipil tahun 1975. Saking mereka itu bersaing dengan ketat. Yang kedua itu ada agama sebagai sumber legitimasi. Pada di sini para penguasa di seluruh dunia Arab lazim menggunakan agama sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial dan politik. Contohnya ini ada pada kaum Sadah di Yaman. Kaum Sadah ini merupakan sekelompok yang mengeklaim bahwa mereka ini keturunan Nabi. Orang-orang di Yaman berbondong-bondong mencari kekuatan supranatural atau barokah dari kelompok ini dan merasa takut pada kutukan mereka. Oleh karena itu, banyak orang, baik muda atau tua, bersedia mencium tangan mereka dan menyebut mereka ini sebagai Habib. Selanjutnya akan dibawakan oleh Haidar. Saya akan menjelaskan tentang politik kaum borjuis kelas menengah nasional. Itu tentang liberalisme barat, nasionalisme, sosialisme Arab, dan fundamentalisme religiusnya. Oke. Nah, peningkatan kelompok kelas menengah itu terjadi pada abad 20, di mana kelas menengah itu didominasi oleh kelas pedagang, tuan tanah, seniman, pegawai publik, militer, profesional, karyawan, dan pelajar. Gitu. Nah, tadi yang sebelumnya dijelaskan Akila tadi itu kan tentang penguasa tradisional, ada apa, borjuis tradisional ya gitu. Nah, kelompok-kelompok ini itu menjadi ancaman dari penguasa tradisional tadi gitu. Karena mereka juga memiliki heterogenitas yang tinggi dan kedekatan dengan kapitalis, sehingga memunculkan kelas menengah dengan orientasi politik yang liberal, nasionalis, sosialis, dan fundamentalis. Gitu. Nah, kemudian juga munculnya kekuatan nasionalisme untuk terbebas dari Umayyah. Nah, itu salah satu poin nasionalisme yang terbentuk dari kelas borjuis menengah nasional ini. Mereka membawa nilai-nilai isu-isu tentang proses sosial dan politik dan sebagainya. Nah, karena hal itulah juga nasionalisme itu dipertentangkan antara lokalisme dengan regionalisme, kemudian sekuler dengan religius, dengan tujuan untuk ada tujuan reformis atau revolusioner gitu. Jadi selalu dipertentangkan. Mungkin next Gila. Oh ya, nanti ada yang terakhir, terjadi keretakan antara borjuis comparador dan borjuis nasionalis. Nah, karena tadi selalu dipertentangkan antara yang sekuler dan religius dan sebagainya, jadi kaum borjuis itu terpecah antara borjuis comparador dan borjuis nasionalis. Yang comparador itu lebih menekankan pada nasionalisme lokal dengan mendirikan negara-negara artifisial, kemudian lebih pro barat, perdagangan yang bebas dengan ideologi yang lebih konservatif. Sedangkan kaum borjuis nasionalis itu lebih melakukan persatuan politik yang lebih luas melampaui batas-batas wilayah yang telah ditetapkan oleh bangsa kolonial sebelumnya gitu. Seperti
menggagas tentang negara Surya Raya, Maghrib Raya, dan para Arabisme. Mereka lebih cenderung anti Barat, lebih sekuler, dan juga berideologi kiri. Lanjut. Next, ya. Kemudian kita masuk ke liberalisme Barat. Itu liberalisme Barat ini sebagai bentuk keterbukaan dengan hubungan dengan Barat dengan masuknya nilai-nilai seperti konstitusionalisme, pluralisme, demokratisasi, parlemen, kemudian juga rasionalisme dan juga sekularisme juga. Next, lanjut. Oke. Nah, namun dalam penerapannya sebenarnya penerapan aspek dari liberalisme tadi itu tidak efektif dan bersifat temporer. Kenapa demikian? Karena kelas menengah masyarakat Arab itu lebih tertarik pada nasionalisme dan hal-hal yang berbau sosialisme dibandingkan dengan tadi liberalisme ya. Kita bisa melihat dari penindasan ganda, yaitu antara imperialisme dan kolonialisme Barat serta penindasan kelas-kelas oleh kaum borjuis urban gitu. Jadi masyarakat Arab itu lebih menginginkan untuk mengganti penguasa asing daripada membangun model negara bangsa mereka sendiri dengan tatanan sosial baru gitu. Jadi hal-hal yang disebabkan oleh penindasan ganda tadi itu ialah munculnya peperangan dalam dua medan, yaitu antara dominasi asing dan eksploitasi sosial. Kita coba tadi yang ke liberal tadi, Cila mundur. Nah, kita balik lagi dari liberalisme yang tadi tidak bersifat temporer, karena contohnya ya di negara Tunisia dan Lebanon, liberalisme itu sendiri di Tunisia itu berakar dari ide khair ad-din gitu. Namun di sana konsep-konsep tentang liberalisme itu lebih bersifat otoriter dan lebih kuat otoriter si khair ad-din ini dibandingkan dengan partai dan negara, sehingga tidak menimbulkan keteraman gitu. Di Lebanon juga pemerintah yang bersifat liberal gitu tampak demokratis dari luar, namun di dalam internal negara Lebanon tadi itu memiliki masalah akibatnya terpecahnya perang saudara dan permasalahan di Lebanon. Next. Nah, dari nasionalis tadi akibat ketidaksesuaian bangsa Arab dengan liberalisme, munculnya gerakan-gerakan nasionalis seperti Liga 1. Yang pertama ini ada Liga Arab Aksi Nasional, Isbat al-Amal al-Qawmi, yaitu nantinya akan melahirkan ideologi seperti Ba'atisme dan lain sebagainya. Kemudian ada Paran Arab Mustasna di Irak yang lebih menekankan kepada penyebarluasan spirit nasional bangsa Arab, pelestarian tradisi-tradisi Arab, kemudian juga penguatan sentimen kearaban dan di kalangan pemuda, kemudian pelestarian tradisi-tradisi Arab. Yang ketiga ada Partai Ba'ath Hifzul Ba'ath Al-Arabi Al-Ishtiraki, yang merupakan kita tahu ya, pernah juga dijelaskan tentang Partai Ba'ath ini juga, yang mempunyai seorang ideolog itu Michael Aflaq dengan nilai-nilai yang dibawanya itu kebebasan, sosialisme, persatuan Arab dan itu. Di Mesir juga muncul gerakan nasionalis seperti Nasirisme yang menentang imperialisme Barat dan menganggap dan masyarakat di sana itu menganggap mereka itu sebagai bagian dari pahlawan Arab gitu. Kemudian juga di Palestina muncullah pembebasan Palestina atau Harakat Al-Qawmi Al-Arab yang nantinya akan bertransformasi menjadi gerakan Front Pembebasan Palestina atau Liberation of Palestine LOP. Di daerah Maghrib sendiri, kalau kita lihat tadi di atas contoh-contohnya 1-5 itu tuh di Arab bagian timur atau daerah Masyriq gitu ya, itu nasionalisme itu dibawa dengan dengan adanya ketegangan gitu. Namun di daerah Maghrib, di daerah sekitar itu Maroko dan sekitarnya itu malah kelompok-kelompok politik di sana itu membangun pola kepemimpinan nasionalis yang lebih yang lebih kalem lah gitu. Kalau di Masyriq tadi itu dia mengangkat isu-isu tentang persatuan Arab, tentang kesukuan Arab gitu dan sebagainya. Kalau di Maghrib dia lebih ke kesatuan geografis tanah air gitu. Jadi bukan hanya bangsa Arab aja, karena di Maghrib itu kan ada bangsa Berber dan lain sebagainya. Jadi
Jadi yang diangkat gitu, gerakan-gerakan. Lanjut. Nah, yang terjadi juga dari sistem nasionalis ini mereka mengalami kendala-kendala, yaitu adanya kegagalan gitu. Sosialisme Arab Baat dan revolusi Mesir itu gagal gitu. Mereka tidak mampu untuk menuntaskan kemiskinan dan perbedaan kelas yang ada. Dengan menerapkan reformasi lahan, nasionalisasi, kapitalisme itu semuanya tidak berjalan dengan baik. Begitu juga dengan transformasi dari PLO di Palestina tadi, yang nilai-nilai sebelumnya yang mereka bawa tentang nasionalisme Palestina, menentang Israel dan lain sebagainya itu oleh penerusnya itu mereka melupakan masa lalu perjuangan mereka gitu, dengan mengakui negara Israel, kemudian menerima resolusi PBB seperti itu. Nah, kegagalan-kegagalan ini hanya mempertahankan kekuasaan mereka saja, tapi kehilangan legitimasi atau kekuatan gitu. Penindasan akibatnya munculnya penindasan dan kehancuran dari rakyat sipil, dan juga terciptanya kondisi vakum yang diisi oleh segmen kelas sosial yang lain gitu. Jadi adanya masa vakum gitu. Lanjut. Nah, kemudian dari terciptanya masa vakum tersebut, muncullah kelompok lain yang mengisi gerakan-gerakan politik khususnya di dunia Arab, yaitu fundamentalis, untuk membangkitkan gerakan politik Islam fundamental. Fundamentalis ini terjadi karena tadi adanya ruang vakum, kemudian terjadinya krisis ekonomi yang tidak bisa dihasilkan dari gerakan nasionalis tadi, anomali sosial, moderasi yang terdistorsi, manipulasi, dan dukungan pemerintah terhadap kelompok-kelompok fundamentalis. Gitu. Lanjut. Next. Ataupun juga ini ya mengalami permasalahan juga. Contohnya ya, kalau revolusi yang fundamentalis yang berhasil tuh di dunia Timur Tengah tuh kayak revolusi Iran gitu ya. Kemudian kesuksesan fundamentalisme di agama di Israel atau agama Yahudi di Israel gitu. Nah, di Timur Tengah lainnya itu permasalahannya itu pertama dijadikan sebagai alat untuk melemahkan musuh. Dari revolusi Iran tadi itu nilai-nilai tentang Syiah dan lain sebagainya itu masuk ke dalam negara-negara seperti Irak, Turki dan Lebanon yang mengakibatkan pada ketidakstabilan di sana. Kemudian juga Saudi Arabia menggunakan kekuasaan dari fundamentalis ini untuk kepentingannya gitu. Jadi agar menekan, kalau di buku itu disebutkan untuk menekan komunisme dan menekan gerakan-gerakan kemerdekaan atau liberal nasional di Saudi gitu. Mereka menggunakan sistem pendidikan Islam dengan mensponsori sistem pendidikan Islam di negara-negara sekitar untuk menekan pergerakan-pergerakan tadi, seperti memberikan sponsori pendidikan di Yaman, Sudan, tepi barat, Mesir, dan Lebanon, yang akhirnya banyak intelektual yang dibiayai tadi bergabung dengan Saudi Arabia. Lanjut. Nah, Sayyid Qutb menyatakan bahwa Islam itu memberi prioritas pada nilai-nilai spiritual ketimbang kesetaraan kekayaan. Sedangkan Ikhwanul Muslimun kesetaraan itu hanyalah sebagai pembeda dan tidak berkaitan dengan diskriminasi. Hal inilah yang menyebabkan bahwa bangsa Arab itu lebih memilih untuk bersifat fundamentalis aja lah dibandingkan yang nasionalis tadi yang tidak memberikan tidak memberikan kestabilan di daerah sana. Lanjut, next. Hasilnya apa? Efek diskursus politik ini, liberalisme itu ya tadi tidak bertahan lama dan tidak mengakar kuat di dunia Arab. Buktinya tadi dari Maroko, contohnya Mesir dan Lebanon malah perang sipil dan lain sebagainya. Kemudian rezim nasionalis itu menyebabkan rusaknya kehidupan sipil di masyarakat Arab sendiri dan menghadirkan banyak sekali kudeta dan konflik. Ada sekitar 35 kudeta. Dan fundamentalis juga akibatnya itu krisis terus berjalan gitu. Dan mereka seakan-akan menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Hanya kayak berserah diri aja gitu dengan agama. Lanjut ke Ilham.
Mic-nya Ilham belum dihidupin. Ya baik, selanjutnya kita akan ke bab kelompok pendukung nasionalisme dan sosialisme, yaitu ada dua ya yang mendukung, yaitu kelas pekerja dan kelompok intelektual. Jadi kelas pekerja ini seperti pekerja, petani, tentara, proletar, pelayan, pekerja jalanan, kaki lima, dan pengangguran. Nah, mereka ini salah satu kekuatan yang signifikan yang membuat gerakan nasionalis itu. Tapi mereka cuma membantu karena pada hakikatnya yang sebenarnya itu perjuangan nasional, perjuangan kelas itu lebih berpartisipasinya itu kaum intelektual yang progresif, karena kaum intelektual inilah yang mengartikulasikan nasionalisme dan sosialisme, dua prinsip dasar revolusi kebudayaan Arab. Jadi sebenarnya yang kedua kaum ini sebenarnya sama-sama mendukung nasionalisme dan sosialisme, tapi yang mengkoordinirnya itu lebih ke kaum intelektual. Lanjut. Nah, kelompok pendukung komunisme itu kelompok kiri, perintis Joseph Rosenthal. Nah, jadi bermula dari abad 19 itu ketika mulai terbentuk serikat dagang dan terjadi pemogokan pekerja di Mesir. Nah, ini gerakan kaum sosial untuk membuat sebuah gerakan komunisme gitu, atau partai komunis. Kaum sosial dari luar negeri itu berpartisipasi dalam perkembangan ini. Batatu mendapati bahwa perintis jalan menuju komunisme di Mesir adalah seorang Yahudi Rusia yang bernama Joseph Rosenthal. Nah, dia salah satu yang membuat sebuah gerakan komunisme gitu yang di awal. Nah, tapi tidak berlangsung lama karena partai tersebut bisa dihancurkan di Mesir, dibasmi. Terus pendirian partai-partai seperti ini juga selalu diawali dengan pembentukan kelas pekerja. Proses ini bermula ketika terjadi industrialisasi Mesir pada masa kekuasaan Muhammad Ali dan Ismail Payah. Nah, selain gerakan tersebut, ada lagi gerakan Partai Komunis di Suriah Lebanon yang pertama kali dibentuk oleh Fuad Shimali dan Yosef Yazbek. Shimali adalah seorang pekerja, anak seorang petani, dan sebuah desa di distrik Kiswan. Terus selain itu, pertumbuhan Partai Komunis di Irak juga diteliti dengan seksama oleh Hanna Batatu pada tahun 1924. Hussein Al-Arrahal membentuk lingkar studi di Marxis pertama di Irak. Nah, jadi banyak kaum sosial yang membentuk sebuah gerakan komunisme atau pendukung komunisme gitu. Itu banyak dari kelompok kiri. Next. Nah, sebelum itu jadi saya tambahkan sedikit. Jadi gerakan nasionalis dan komunis ini memiliki kaitan yang sangat erat gitu, karena keduanya merasakan dominasi politik dan sosial yang sama. Selain itu, kedua gerakan ini saling mendesak satu sama lain untuk mengorganisasi dan mendefinisikan kembali konsepsi mereka. Proses ini bisa kita lihat dari perjalanan gerakan rakyat Maroko bersatu. Nah, jadi sekarang kita ke sistem Arab yang otoriter. Jadi banyak penyebab atau dampak yang dibuat yang terdampak gara-gara sistem Arab yang otoriter, yaitu pertama lemahnya basis sosial. Kelas pekerja merupakan kelompok yang lemah akibat dari tertinggal sistem perekonomian. Dalam sistem semacam itu tidak akan muncul kelas pekerja yang matang. Jadi gara-gara sistem Arab otoriter membuat kelas pekerja lemah dan para pekerja terpecah belah ke dalam sektor-sektor industri, pertanian, dan jasa. Akibatnya akan sangat sulit memobilisasi para pekerja ke dalam sebuah perserikatan dan partai politik. Selanjutnya, konflik antar dan di dalam. Maksudnya konflik antar di dalam pergerakan nasionalis dan sosialis itu. Jadi itu sebenarnya itu digabung ya, konflik antar dan di dalam pergerakan nasionalis dan sosialis. Jadi nggak dipisah. Jadi maaf ada kesalahan. Jadi maksudnya itu konflik yang melekat antar dalam tubuh pergerakan nasionalis dan sosialis telah menghancurkan kemampuan bangsa Arab dan menghadapi tantangan historis
yang sangat serius. Seluruh partai politik tidak bisa membedakan antara isu-isu primer, dependensi, kelas, dan isu-isu sekunder, kontradiksi agama, nasionalisme regional, dan sebagainya. Terus lanjut, yaitu loyalitas tradisional yang dominan. Jadi, secara signifikan nasionalisme dan kesadaran kelas sosial tergerogoti oleh keberadaan loyalitas tradisional. Fakta ini dapat kita saksikan di Lebanon, Sudan, Yaman, dan Irak. Di Irak itu Batatu menunjukkan bagaimana pergerakan progresif harus melawan kekuatan tradisi, tidak hanya dalam masyarakat luas, namun dalam lingkungan internal mereka sendiri. Selanjutnya, kudeta militer sebagai alternatif revolusi rakyat. Nah, dalam waktu seperti yang telah dicatat, dalam waktu kurang dari seperempat abad, itu telah terjadi 35 kudeta di Suriah, Mesir, Irak, Sudan, Yaman, Aljazair, Libya, Mauritania, dan Somalia. Kudeta semacam itu menyebabkan terjadinya eliminasi partai-partai politik dan deprivasi terhadap hak asasi manusia, kontrol terhadap seluruh jaringan komunis seperti media massa, pendidikan, publikasi, dan sumber-sumber distribusi informasi. Nah, hal yang paling menyesatkan hal ini adalah kenyataan bahwa kudeta militer bermain sebagai sebuah alternatif bagi revolusi rakyat yang komprehensif, padahal sebenarnya tidak seperti itu, seperti yang disebutkan. Yang terakhir itu krisis kepemimpinan. Jadi pergerakan kiri dipimpin oleh kaum intelektual yang ternyata lebih tertarik pada debat politik dan kultur ketimbangan memobilisasi pekerja dan petani. Jadi banyak intelektual yang termotivasi mengambil peran sebagai penjaga kelas pekerja karena didorong oleh kesimpulan ideologis dan teoritis belaka, tetapi bukan karena pengalaman langsung mengenai realitas seperti yang diketahui para pekerja. Jadi kurangnya pengetahuan ini menunjukkan kegagalan para pemimpin partai-partai progresif dalam mendefinisikan dan mentafsirkan konsep-konsep yang dibutuhkan dalam menghadapi realitas Arab dan kehidupan aktual kelas pekerja. Mereka juga gagal menerjemahkan pemikiran-pemikiran mereka dalam proyek-proyek yang konkret. Lanjut. Nah, jadi kesimpulannya adalah karena banyaknya dampak-dampak dari sistem arahan otoriter dan yang telah kami jelaskan, jelasin, yaitu banyak bangsa Arab tuh kesimpulannya itu mengalami krisis masyarakat sipil dalam arti ketika membuat sebuah gerakan nasionalis atau sosialis itu tidak bisa selalu mempunyai efek negatif gitu, tidak bisa selalu ada yang kurang gitu, tidak bisa utuh gitu. Jadi bangsa Arab juga harus menegaskan dirinya kembali untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah mereka cita-citakan. Dalam arti untuk terhindar dari krisis masyarakat sipil dan untuk membangun negara Arab yang maju, bangsa Arab ini harus menegaskan dirinya kembali untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah mereka cita-citain, seperti persatuan nasional, terus pembangunan negara, berdirinya lembaga-lembaga demokratis, penghapusan disparitas sosial ekonomi, mengakhiri dependensi, mewujudkan pembangunan yang komprehensif, dan memperoleh kembali kontrol atau nasib mereka sendiri. Karena tanpa menegaskan dirinya kembali, tanpa mereview atau membenarkan krisis yang dialami masyarakat sipil tersebut, mereka tidak akan bisa menjadi mendapat kondisi politik yang baik seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya dan sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kesalahan dan baik dalam pengucapan ataupun dalam materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.